Oke. Ini sudah ke-record ya, Pak, ya? Udah ada informasinya recording. Oke. Oke, tapi di tempat saya ini nih, hilang-hilang kadang kameranya ya. Oke. Oke, Pak, kita mulai aja ya, Pak, ya. Santai-santai aja ngobrol-ngobrolnya. Baik, terima kasih Pak Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga Pak Irfan dan keluarga sehat semua di sana. Oke, pertama terima kasih Pak Irfan atas kesempatan waktunya. Mungkin cerita dulu ya Pak Irfan ya, kenapa kemudian ini muncul gitu. Waktu itu kan kita sudah pernah ngobrol Pak Irfan, saya juga nulis buku gitu ya Pak ya, dua waktu itu di tahun 2017. Saya nulisnya selesai kemudian tahun 2018 dan 19. Setelah itu saya tidak ada nulis lagi Pak Irfan. Mungkin kadang kan kita bukan berbicara kebenaran ya, tapi mencari pembenaran aja gitu ya Pak Irfan ya. Oh ini nggak nulis nih karena sibuk ini gitu. Tapi saya rasakan saya jauh berjalan sampai titik ini mungkin juga karena buku itu ya Pak Irfan, saya pikir. Dan waktu itu mungkin Pak Irfan wawancara saya di kampus ini juga kan, saya kasihkan buku saya itu ya, saya tunjuk ya gitu. Jadi saya kira buku itu sangat berefek lah, baik itu ke kita personal penulisnya maupun ke orang lain gitu ya. Kalau saya ingat itu Pak Irfan yang Ahmad Fuadi, yang penulis dari Padang ya, 35 Menara itu kan dia bilang, kalau kita punya buku itu kita seperti punya karpet terbang gitu. Dengan buku itu kemudian Pak Ahmad Fuadi bisa ngajar di berbagai negara gitu ya. Dan saya juga cukup merasakan itu sih ya. Kemudian karena saya ingin menggugah diri saya sendiri lagi gitu Pak Irfan, dan juga mungkin bisa bermanfaat ke orang lain, ya ingin saya untuk menumbuhkan lagi minat untuk menulis gitu. Tentunya di sela itu juga saya ingin belajar dari para penulis. Mungkin kalau bukunya kan bisa dibaca personal gitu ya. Ini yang filosofi sholat buku Pak Irfan. Dan kalau di sini kan dijelaskan, disampaikan Pak Irfan bahwa teman-teman yang ingin baca bukunya, Pak Irfan juga sudah buat di Podcaster, kemudian sudah buat ada e-booknya gitu ya. Nanti mungkin kalau video ini kita posting bisa kita kasih linknya gitu. Tapi di dalam diskusi kita mungkin adalah saya ingin malah berbicara mungkin diskusi berkaitan dengan nanti itu filosofi-filosofi kenapa kemudian penulis menulis buku itu, kemudian bagaimana proses kreativitasnya gitu. Dan saya ingin melihat motivasi-motivasi yang akan diberikan oleh penulis itu kepada kita gitu Pak Irfan, kepada saya dan kepada yang lain gitu ya. Makanya saya awali dengan filosofi sholat ini, dan saya juga tergugah Pak Irfan waktu itu saya posting ini adalah ada teman saya yang kemudian juga tertarik bertanya terkait dengan ya sholat gitu. Mungkin itu pembukaan dari saya Pak Irfan. Di awal mungkin saya berikan kesempatan kepada Pak Irfan untuk memberikan gambaran secara singkat lah berkaitan dengan buku filosofi sholat yang akan kita ceritain Pak Irfan. Monggo silakan. Iya, terima kasih Pak Muhtar sudah ini ya mengajak diskusi untuk membedah buku filosofi sholat. Sebenarnya seperti yang saya ceritakan di awal buku tersebut, jadi ini mungkin kayak proses panjang refleksi ya sampai akhirnya kemudian mengerucut pada gagasan tentang apa sih sebetulnya makna yang nggak kita lihat atau kebijaksanaan yang mungkin nggak nampak secara kasat mata melalui kewajiban kita melaksanakan sholat gitu sebagai tiangnya agama. Dan salah satu pengalaman yang men-trigger proses refleksi itu adalah ketika di UK, sewaktu saya S2, itu saya biasa kayak sholat itu jadi jeda di antara proses pengerjaan tugas-tugas perkuliahan dan karena pressure-nya sangat tinggi,
Jadi ketika soal itu saya merasakan pertama kalinya, loh kok bisa senikmat dan senyaman itu gitu ya, apa efek yang ditimbulkan, kepada, kalbu kita lah. Jadi kayak ada semacam ketenangan yang itu kemudian membuat kita merasa lebih, fresh lagi dan membuat kita merasa, punya lebih banyak alasan untuk survive proses yang, itu sangat berat. Itu sangat berat bagi saya Pak Muhtar karena saya loncat dari ekonomi manajemen ke filsafat pendidikan gitu, terus kemudian kampus, S1 saya juga bukan top 10 di Indonesia, sehingga kemudian secara kultur belajar, secara bahasa yang digunakan, secara materi yang dipelajari itu sangat jauh gitu, sehingga itu menjadi sebuah kayak goncangan lah. Nah dari proses itu mungkin karena ke-trigger di filsafat kan, kalau kita filsafat memang diajak untuk mencari tahu gitu ya, mempertanyakan dan mencari jawaban, mencari kemungkinan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan, yang mana sebenarnya sama juga sih dengan proses menulis gitu ya, kalau Pak Muhtar, pasti alami juga sebagai penulis. Kadang-kadang kan kita berangkat dari sebuah premis atau sebuah pertanyaan, terus kemudian kita menawarkan jawaban yang kita miliki melalui proses tulisan yang kita, sampaikan. Nah, itu juga ketika filosofi sholat. Jadi ketika, 2 tahun kemudian gitu, 2 sampai 3 tahun kemudian, ide itu kan terus terus ada, kemudian, perlahan-lahan, apa ya, kayak muncul, kemudian lalu terlupa lagi, lagi, hingga kemudian, kami ada project dengan Indika Foundation untuk podcast Trend, yang akhirnya saya coba, ya udahlah mungkin, selama ini sebetulnya kayak Islam itu sudah punya perangkat, value dan perangkat nilai yang sudah sangat lengkap, yang kalau kita bisa menginstal semua proses itu dengan baik, kita akan benar-benar jadi rahmatan lil alamin gitu. Tapi nyatanya kan selama ini kayak sholatnya rajin, tapi mungkin, masih berbuat jahat dan seterusnya gitu. Jadi mungkin ada sesuatu yang keliru atau sesuatu yang belum termaknai dari situ. Akhirnya saya coba bikin kayak framework untuk menggali menggali itu dan akhirnya ya jadi buku filosofi sholat ini. Oke, Pak Irfan itu kan, sudah lama nih kita sholat nih di kehidupan sehari-hari di dalam negeri gitu. Kemudian kan momentumnya ini menemukan senyaman, setenang yang Pak Irfan sampaikan tadi itu harus ke Inggris gitu ya. Kalau di agama kita sendiri gimana itu Pak Irfan berkaitan dengan hijrah itu kan masuk hijrah ya? Maksudnya ini kan perjalanan panjang kemudian yang harus Pak Irfan lakukan sehingga menemukan kekhusyukan sholat sebegitunya gitu. Kalau di agama kita sendiri berkait dengan hijrah itu gimana ya Pak Irfan ya? Iya, sebenarnya hijrah ini bisa dimaknai macam-macam ya. Kalau secara historis kan berarti peristiwa pindahnya Rasulullah dari, Makkah ke Madinah gitu. Terus kemudian secara literleg atau kebahasaan juga proses, berpindah. Jadi kayak betul sekali kayak saya pindah ke Inggris misalkan, itu juga merupakan bagian dari proses hijrah secara geografis, berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang, lain. Nah, walaupun kalau sekarang, hijrah bagi sebagian kalangan juga dimaknai proses, transformasi diri gitu dari asalnya, belum terlalu baik menjadi, mudah-mudahan lebih baik. Walaupun ini juga debatable gitu ya dalam konteks, fenomena hijrah ini sebagai fenomena pop kultur, sekarang. Nah, tapi kalau secara umum, secara prinsip menurut saya hijrah, bisa jadi merupakan sesuatu yang, baik, karena kadang-kadang, kita butuh untuk, keluar dari konteks tempat kita tumbuh, untuk kemudian kita bisa belajar lebih banyak. Ibaratnya kayak kita keluar dari, zona nyaman yang mungkin saking nyamannya kita lupa bahwa kita perlu mendevelop kemampuan kita, kompetensi kita, lingkar pergaulan kita dan seterusnya gitu ya. Nah, sehingga karena kita nyaman, kita nggak bertumbuh, kita nggak berkembang, ya mungkin secara kehidupan kita baik-baik saja, tapi mungkin potensi yang sebenarnya Allah titipkan kepada kita tidak teraktualisasi. Nah, dalam konteks itu memang pada akhirnya proses, hijrah itu menjadi penting. Atau yang kedua, kadang-kadang misalkan kita punya amanat untuk, misalkan misalkan dalam konteks saya itu karena saya tumbuh dan lahir di pesantren, jadi proses hijrah kemarin itu membantu saya untuk melihat pesantren dari perspektif orang luar gitu. Dan karena kesempatan itu kemudian saya jadi memahami, oh
ternyata ini nih permasalahan yang terjadi di pesantren kami, dan ternyata permasalahan itu lumayan agak identikal juga dengan pesantren-pesantren lain di seluruh Indonesia gitu. Nah, dari situlah kemudian, oh ternyata relasi antara pesantren dengan sekolah itu seperti ini, dinamika sosial politik yang akhirnya membentuk pesantren hari ini itu seperti ini dan seterusnya. Jadi dalam konteks itu, proses hijrah saya itu membantu saya untuk melihat konteks tempat saya bertumbuh, sehingga ya mudah-mudahan kalau saya kembali ke tempat saya gitu misalkan, bisa melakukan sesuatu yang lebih baik based on, pemahaman yang lebih utuh. Ya ini mungkin mirip dengan Rasulullah ya, ketika Rasulullah di Mekah, Rasulullah nggak menemukan jalan keluar lagi kan, karena udah semuanya tertutup. Tapi begitu ke Madinah, kemudian mencoba kultur baru, konteks baru, akhirnya kemudian kembali ke Madinah dengan paradigma yang jauh lebih luas, dan akhirnya persoalan yang tidak bisa diselesaikan pada masa Rasul tinggal di Mekah itu bisa terselesaikan setelah Rasul mengalami proses hijrah tadi gitu. Nah itu mungkin juga nyambung ya Pak Muhtar, kenapa kok pengalaman sholat rasa nikmat itu saya rasakan ketika ada di luar, karena mungkin selama ini saya nyaman ada di zona yang tanda kutip Islami gitu ya. Sehingga ya secara mekanistik gitu saya melaksanakan ritual itu seperti ya sebuah rutinitas atau kultur, sehingga saya lupa untuk melakukan proses pemanaan. Tapi begitu ada di konteks yang katakanlah tidak terlalu Islami, akhirnya kan kebutuhan untuk tetap tersambung dengan religiusitas itu semakin tinggi kan Pak. Sehingga kemudian ya akhirnya mendorong proses refleksi yang lebih mendalam, sehingga terasalah kenikmatan tadi, sepertinya mungkin seperti itu ya proses yang terjadi. Oke, baik. Iya, menarik sekali ya Pak Irfan ya. Kemudian Pak Irfan saya coba beberapa lihat di bukunya gitu ya. Kalau saya seperti kadang self claim gitu Pak Irfan, saya itu cukup penikmat kalimat-kalimat yang apa ya, yang romantis gitu ya, kalimat yang bijak, yang indah gitu. Dan saya setelah membuka beberapa halaman ya, saya sudah 2 kali baca Pak Irfan. Setelah cover kemudian 1 halaman, ada dua baris yang itu mungkin cukup 1 kalimat yang Pak Irfan tulis, dan itu sangat menggugah saya gitu. Dan karena ada 1 kata yang Pak Irfan tuliskan di situ, saya tidak punya lagi gitu, yaitu Bapak. Saya coba bacakan ya Pak Irfan ya. Di halaman kedua setelah cover itu adalah, "Untuk Bapak yang tidak sempat menulis buku seumur hidupnya." Itu yang Pak Irfan tulis gitu ya. Ini kenapa kemudian Pak Irfan ini Pak Irfan peruntukkan untuk seorang bapak gitu? Iya, ini iya saya juga kehilangan bapak ketika SMA kelas 1 Pak. Dan Sama berarti kita. iya apa namanya, saya malah orang tua dua-duanya tidak ada, tapi yang lebih duluan itu bapak, dan bapak ini termasuk orang yang saya mengingatnya sebagai seorang ahli fikih yang sangat inilah ya lumayan dikenal gitu di tempat kami. Terus beliau itu punya kebiasaan membuka-buka kitab kuning, terus kemudian naruh catatan di situ di selebaran. Dan selama saya kecil itu saya terbiasa, rumah kami itu terbiasa kedatangan tamu yang datang ke rumah ke bapak untuk menanyakan persoalan-persoalan fikih lah gitu ya. Dan sepanjang ingatan saya itu bapak biasanya memberikan kayak fatwa yang itu lumayan bisa melerai pertikaian gitu. Misalkan yang kan kalau masyarakat kadang-kadang persoalannya itu tanda kutip sederhana tapi juga lumayan sensitif gitu. Misalkan ada 2 masjid yang dua-duanya melaksanakan Jumatan padahal di kampung yang sama, terus kemudian nggak nemu solusinya, datang ke bapak, kemudian ketemu solusinya dan seterusnya. Nah, nah yang kemudian, tapi kultur di pesantren waktu itu sepertinya belum kultur yang mendorong seorang kiai untuk menuliskan pemikiran-pemikirannya, atau untuk menuliskan buku dalam bahasa apapun. Sehingga begitu ketika saya kemudian, mulai menggeluti dunia kepenulisan, mulai jadi penulis, mulai jadi nulis buku, saya memahami betapa banyak mungkin pemikiran-pemikiran beliau yang sepertinya bisa bisa memberikan saya pegangan lebih utuh, untuk mengarungi kehidupan lah menjadi seorang yang dewasa gitu jika beliau menulis. Nah makanya saya selalu merasa bahwa proses saya, menelaah
itu menelaah segala sesuatu itu adalah proses yang secara praktik itu saya teladani dari beliau gitu, Mas, karena ketika kecil saya sering melihat beliau kayak buka-buka terus kemudian kotak-kotak segala macam gitu. Ya makanya saya, tulisnya untuk Bapak yang tidak pernah menulis seumur hidupnya, ya mudah-mudahan ini jadi semacam kayak inilah mungkin ya, penebus kerinduan pada sosok, ini Bapak gitu. Oh, iya, terima kasih Pak Irfan. Iya, pertama mungkin saya coba sama-samakan cocokologi gitu ya. Kita sama ya Pak Irfan, ayah saya juga meninggal dalam waktu saya kelas 1 SMA. Kalau saya sudah buat menulis Pak Irfan, tapi semoga dengan ini juga banyak yang doakan gitu, tapi nggak selesai-selesai. Tapi nggak tahu apakah di sana terlalu banyak emosional yang kurang genuine atau gimana gitu ya. Karena saya malah menulis judulnya gini Pak Irfan, "Ayah, cerita kita telah usai," gitu. Itu judulnya saya buat, saya kok nggak selesai-selesai, apakah itu cukup apa gitu ya, yang masih saya cari sampai sekarang gitu. Karena sudah ayah saya itu meninggal di tanggal 20 bulan 10 2010. Jadi sudah cukup hampir 14 tahun gitu ya. Itu kok bukunya nggak siap-siap gitu, tapi semogalah bisa disiapkan insyaallah di lain waktu. Kemudian Pak Irfan, saya coba bacakan pertanyaan dari yang memberikan pertanyaannya Pak Irfan ya. Ada pertanyaan dari teman saya Pak Irfan, waktu itu adalah teman bareng S2 di Jogja. Dulu itu teman-teman saya ikut ngaji itu Pak Irfan. Pak Irfan mungkin kenal juga yang Pak Faiz, Farudin Faiz yang Masjid Sudirman di Jogja. Jadi itu kan beliau buka berkaitan dengan filsafat juga kan ya Pak Irfan ya, setiap hari Rabu setelah Isya gitu. Jadi dulu teman saya itu yang memperkenalkan, dari waktu di Jogja kita sering ikut. Pertanyaan beliau kemudian gini Pak Irfan, kenapa sholat menjadi patokan utama dalam hidup kita? Dari sholat kita bisa memprediksi semua kehidupan kita di dunia dan akhirat. Dasar filosofinya apa dan hakikatnya seperti apa? Monggo Waduh, silakan Pak Irfan. ini berat berat banget ya, Pak, ya. Mungkin ini juga berkaitan dengan ini ya, dengan, bahwa sholat itu tiangnya agama gitu, as-sholatu imaduddin, dan kenapa sholat diposisikan sebagai rukun, Islam yang kedua gitu kan, terpenting setelah syahadat. Nah, kalau bagi saya landasan filosofisnya adalah karena, pelaksanaan sholat dan pelaksanaannya secara reguler, dan intensif, setiap hari, itu memiliki komponen, nilai dan komponen prinsip yang kalau nilai itu terinstal di dalam hati kita, kemudian kita implementasikan dalam tingkah laku kita sehari-hari di antara sholat, maka seluruh permasalahan itu akan, selesai gitu. Misalkan, ambil contoh, kadang-kadang kadang-kadang beberapa persoalan sosial itu timbul karena manusia merasa sombong gitu, merasa sebagai pusatnya dunia, sehingga kemudian dia merasa berhak untuk, misalkan melakukan pengerusakan kepada lingkungan karena merasa dia, lebih superior ketimbang, alam yang lain. Padahal melalui sholat misalkan kita diingatkan untuk, merendahkan diri kita, meng me meng me apa ya namanya ya, menihilkan diri kita di hadapan Allah yang Maha lebih luas ketimbang apapun kesombongan yang kita, miliki. Atau misalkan, eee di dalam, sholat itu ada unsur, apa namanya, mengucapkan salam ke kiri dan ke kanan di akhir sholat. Nah, itu bisa jadi landasan filosofisnya bahwa di antara salat yang satu ke salat yang berikutnya, kita harus berkomitmen menebarkan, salam gitu ke seluruh penjuru mata angin. Nah, maka kalau misalkan di antara sholat masih ada orang yang terluka, tersakiti oleh hati, lisan, dan perbuatan kita, maka mungkin ada sesuatu yang keliru dengan cara kita menjaga salat kita gitu. Dan ini
Dan kemudian, banyak hal lain juga gitu ya, misalkan sholat itu kan bentuk, panggilan, bentuk doa kita kepada Allah, bentuk zikir kita gitu ya kepada Allah. Sedangkan zikir itu kan tatmainnul qulub, memberikan ketenangan ke dalam hati kita. Dan kalau hati kita tenang, seberat apapun pekerjaan, seberat apapun masalah, biasanya kita suka, apa namanya ya, kita bisa mendapatkan, kita bisa tetap berpikiran jernih sehingga solusinya bisa kita dapatkan gitu. Nah, bayangkan kalau misalkan kita tidak tenang hatinya, ketika ada masalah mungkin kita lebih rentan untuk terjebak pada emosi yang meledak-ledak, sehingga malah menimbulkan masalah lain yang mungkin lebih besar gitu. Nah itu, nah makanya mungkin salah satu hal salah satu doa dan ini termaktub juga dalam Al-Qur'an yang paling saya senangi gitu dan saya jadikan sebagai doa, untuk saya dan keluarga itu doanya Nabi Ibrahim, "Rabbi ij'alni muqimas shalah min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a" itu. Bahwa jadikanlah aku orang yang mendirikan sholat gitu ya. Nah, kenapa tidak tidak melaksanakan tapi mendirikan sholat? Karena ternyata, bukan hanya ritualnya yang perlu dilaksanakan, tapi nilai-nilai dan prinsipnya itu juga perlu diberdirikan secara tegak lurus sepanjang waktu gitu. Ibarat kita rumah sehingga kalau sholat itu jadi rumah yang tegak lurus, yang kokoh, kita bisa bermukim di dalamnya, di dalam nilai-nilai sholat sehingga kemudian kita bisa menjadi pribadi yang baik. Terus yang, berhubungan dengan ini misalkan, eee, sholat itu kan kadang-kadang disebutkan sinonimus dengan sujud dan, tempat sujud itu kan kita sebut sebagai masjid. Terus dalam Al-Qur'an gitu disebutkan, "Faman dakhalahu kana amina," orang yang masuk ke masjid itu akan aman dan selamat. Dan secara fikih tempat manapun yang suci, yang bukan dipakai untuk misalkan, buang air dan seterusnya itu bisa dijadikan sebagai masjid. Nah artinya kalau di suatu tempat ada seorang muslim yang sujud, maka tempat tersebut bisa kita sebut sebagai masjid, yang harusnya tempat tersebut itu menjadi baldatun, thayyibatun wa rabbun ghafur dan juga baladan aminan gitu, sebagai tempat atau negeri yang, aman gitu. Nah, sehingga itulah kemudian membuat sholat itu sedemikian, penting, karena kalau sholat ini bisa termanifestasi secara 100%, ya kayaknya semua semua apa, implikasi implikasi sosial politiknya itu akan sangat besar gitu yang sifatnya juga positif. Itu sih, Pak, dan mungkin sesuatu yang juga kadang-kadang saya agak agak ini juga ya, agak malu karena sebenarnya secara konseptualnya seperti itu, tapi juga kita sebagai maksudnya sebagai pribadi belum kayaknya masih jauh dari tahap tahap bisa sampai ke tahap tersebut gitu. Iya iya iya. Iya bener ya, Pak. Ada yang guru-guru juga yang menyampaikan bahwa ya kita diciptakan untuk beribadah, salah satunya adalah sholat gitu. Jadi kita berkegiatan itu hanya mengisi menunggu waktu sholat satu dengan sholat yang lainnya gitu ya Pak Irfan ya. Jadi kalau mungkin sholat kita benar, ya kehidupan kita bisa benar gitu. Walaupun ya sama seperti yang Pak Irfan secara konseptual gitu ya, tapi tentunya kita harus terus belajar gitu. Karena jadi teringat Pak Irfan kalau di Jogja kan banyak yang bisa kita berguru yang, Mbah Cak Nun misalnya. Kalau dia kan pernah saya tonton itu dibilangkan kita itu bukan gini, bukan hanya orang terbaik yang misalnya masuk surga, misalnya posisi kita ada di rawa nih gitu, kita ada di tengah. Saat kita kemudian proses, berjuang untuk ke pinggir, pinggir ini dipreferensikan misalnya kebaikan, saat kita mati di tengah pun tidak sampai ke pinggir itu ya kita jihad gitu ya, itu adalah langkah-langkah yang baik gitu ya Pak Irfan ya. Kemudian saya coba lanjut yang tadi Pak Irfan yang ya bukan hanya sekedar melaksanakan tapi mendirikan gitu ya. Kalau di bagian satu di buku ini kan Pak Irfan tulis sebelum kita melaksanakannya dicoret tuh, mendirikan sholat gitu. Tadi Pak Irfan sudah singgung melaksanakan dan mendirikan sholat. Saya kemudian eee, berintrospeksi gitu ya Pak Irfan, ingin belajar gitu. Sebenarnya bagaimana bisa kita melihat ke diri kita sendiri Pak Irfan? Apakah sholat yang sudah kita lakukan sehari-hari itu apakah masih level sekedar melaksanakan atau mendirikan gitu Pak Irfan? Iya, eee, mungkin salah satu yang bisa diukur adalah eee, misalkan apakah ketika kita sholat
itu kita merasakan, ketenangan dalam hati kita ataukah enggak gitu. Misalkan, itu juga bisa jadi salah satu indikator, karena kalau kita melaksanakan sholat sekedar melaksanakan, kita mungkin ngerasa ini sebagai rutinitas yang, ya udahlah pengen cepet selesai gitu. Tapi kalau kita merasa ini sebagai sebuah kebutuhan, sebuah malah sesuatu yang mungkin dirindukan karena kita bermuwajahah dengan Allah gitu, secara spiritual, maka sebetulnya itu sesuatu yang harusnya kayak kita bertemu inilah ya, bertemu misalkan, orang yang kita kasihi gitu ya, bisa pasangan, bisa orang tua gitu. Pasti kan kita mau berlama-lama, kemudian kita sumringah lagi gitu ya, misalkan walaupun di tempat kerja, misalkan lagi banyak tugas dan lain sebagainya gitu. Itu mungkin salah satu yang bisa kita lihat, atau yang kedua mungkin apakah, eee, kita punya kerinduan untuk berjihad tadi gitu, kayak tadi yang Mbah Nun bilang, Mbah Nun juga salah satu, inilah sosok yang saya, look up gitu ya, sebagai teladan dan sebagai, guru, walaupun belum pernah ketemu secara secara in person. Nah, kalau misalkan kita masih punya kerinduan atau keinginan untuk memperbaiki diri, maka itu juga bisa jadi indikasi bahwa sholat kita mungkin ada unsur sudah fulfilling ya, walaupun mungkin belum sepenuhnya 100 persen bisa kita jaga gitu keistiqomahannya gitu. Kayaknya itu sih mungkin ya dua dua hal yang mungkin bisa kita kita setidaknya ya bisa kita lihat untuk mengukur apakah apakah sholat kita sudah bisa mendekati, sudah, beyond level sekedar, eee sanakan gitu. Oh, satu lagi deh, Pak, mungkin yang saya rasakan gitu, tapi ini kayak salah satu upaya yang saya lakukan untuk membuat salat lebih dari sekedar, melaksanakan itu adalah dengan, menikmati proses sholatnya gitu. Jadi misalkan, tidak terburu-buru, tidak, cepat-cepat gitu, kemudian berusaha untuk, mengingat setiap bacaan yang dilakukan, setiap gerakan yang lakukan gitu. Sehingga itu kemudian menimbulkan efek ketenangan di dalam, hati saya gitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Irfan. Ya sepertinya jadi introspeksi diri masih level-level jauh, kalau, saya ya Pak Irfan ya. Karena masih kadang kan, pertama itu ingin cepat-cepat dan memang kadang itu kita enggak kuat untuk lama-lama di atas sejadah gitu, ataupun kadang di dalam masjid gitu ya, ingin cepat-cepat aja. Padahal kalau di luar tempat misalnya, kita bisa lama-lama bermain HP dan lain sebagainya gitu. Kemudian juga kadang malah kita lupa ya, ini udah rakaat berapa ya gitu. Ini ujung-ujungnya nanti ya udah sujud syukur dan segala macamnya gitu ya. Kadang mungkin, tapi Pak Irfan tadi sudah sampaikan mungkin ya menikmati prosesnya gitu ya Pak Irfan ya. Kalau di saya sendiri Pak Irfan, kadang memang misalnya Isya nih, kalau kita tunda pun mungkin karena itu tadi ya sudah rutinitas. Kalau kita belum sholat itu kadang kayak memang ada alarm di tubuh sendiri, itu nggak bisa tidur, kita nggak ngantuk-ngantuk gitu. Kemudian setelah kita sholat itu tadi walaupun dalam pelaksanaan sholatnya ya kita ingin secepat itu gitu, tapi ya udah biar selesai, udah Isya baru istirahat gitu, tidur gitu ya. Tapi seperti yang Pak Irfan bilang tadi ya, kita coba menikmatinya setiap waktunya mungkin dikasih jeda apa itu ya Pak Irfan, tumakninah gitu ya Pak Irfan, dikasih jeda sedikit dulu gitu ya, bener ya yang di buku Pak Irfan sampaikan. Eee, Kemudian Pak Irfan, pertanyaan yang lain kemudian adalah, eee, ini kan Pak Irfan ketemunya di Inggris nih gitu, di UCL ya tepatnya ya Pak Irfan ya, waktu itu, yang sekarang Pak Irfan, ongoing kuliah lagi di Oxford ya. Tapi kan nulis buku ini pas Pak Irfan menulis di kuliah di UCL. Kemudian yang jadi pertanyaan Pak Irfan, biar pertanyaan teman-teman juga mewakili, kalau kita umat Islam sendiri khususnya di Inggris, ya lebih spesifik di UCL ya gitu, itu gimana sih, keadaannya gitu Pak Irfan, tempat sholatnya atau gimana gitu? Ya, kalau di Inggris sendiri sebenarnya komunitas muslim lumayan berkembang ya dan bertumbuh, Pak. Jadi kayak misalkan kalau di Oxford sendiri sekarang itu, masjid sudah mulai, relatif mudah untuk
ditemui gitu ya, dan kadang-kadang jaraknya juga nggak berjauhan. Universitas juga punya masjid yang biasa digunakan oleh semacam rohisnya lah ya, organisasi muslimnya gitu. Terus tiap college juga menyediakan ruangan untuk memang pelaksanaan ibadah. Walaupun mungkin ruangannya tersebut sifatnya multi-faith, mirip dengan yang waktu saya alami di UCL. Jadi satu ruangan yang itu bisa digunakan oleh umat agama apapun untuk melaksanakan peribadatannya. Walaupun yang paling banyak menggunakan ya Muslim karena secara frekuensi pelaksanaan ritualistik peribadatan itu paling banyak kan istilahnya. Nah itu juga mungkin ya yang istilahnya yang pengalaman yang bagi saya itu lumayan menarik dan lumayan mengubah paradigma sih, terutama dalam konteks interfaith relation gitu. Karena kalau dulu kan kita sholat ya pasti di masjid gitu kan, maksudnya. Tapi begitu di UCL mengalami juga di sholat di sebuah tempat di mana tempat tersebut bukan hanya milik umat Islam aja gitu. Jadi ada orang lain yang lagi ibadah dengan apa namanya tata caranya mereka masing-masing dan kita beribadah tanpa saling mengganggu. Jadi itu lumayan lumayan istilahnya memperkuat perspektif terutama dalam konteks kadang-kadang kita kalau tinggal terlalu lama dalam masyarakat yang homogen muslim itu kita menyempitkan makna rahmatan lil alaminnya itu dengan ya udah terhadap sesama muslim aja gitu, tapi kita agak agak sensi misalkan atau agak tidak kuat empatinya terhadap yang berbeda agama dengan kita begitu Pak. Tapi untuk sekarang lumayan growing sih, kayak mau nyari makanan halal pun mudah gitu. Nah, oke. Oh, berarti ya cukup aman lah gitu ya Pak Irfan ya. Iya. Kemudian Pak Irfan balik lagi ke isi bukunya. Teman-teman mungkin ya harus baca bukunya karena kadang kan Pak Irfan kita belajar agama itu kadang terlalu berat langsung gitu ya. Tapi kemudian buku yang Pak Irfan tulis ini kan ada sentuh-sentuhan sastranya. Jadi kalau sudah kita baca satu halaman, kita kayak dituntun lagi untuk baca halaman-halaman berikutnya gitu. Kemudian memang yang satu yang men-trigger saya, oh iya ya kenapa gitu ya gitu. Memang di bukunya Pak Irfan tuliskan, tapi saya ingin bertanya langsung gitu. Yang judul ini Pak Irfan, kenapa kemudian takbiratul ihram hanya boleh menggunakan kata sifat akbar? Kenapa enggak Rahman, Rahim? Itu sangat menarik. Menarik ya, dan tersadar gitu kan yang tadi Pak Irfan. Setiap hari kita lakukan gitu, tapi kita kadang nggak timbul pertanyaan itu ya, kenapa ya? Bismillahirrahmanirrahim yang muncul gitu, yang sehari kita baca. Tapi kenapa kemudian sholat itu takbiratul ihramnya harus Allahu Akbar gitu. Itu kemudian pertama Pak Irfan. Kemudian yang kedua, ada beberapa di buku Pak Irfan yang saya juga tertarik, ada ditulis itu maha paling besar. Masih ada kata-kata palingnya. Itu saya, apakah itu tipu atau memang saya kan pikir kan udah maha ya gitu, tapi kadang masih ada paling gitu. Itu boleh Pak Irfan dielaborasi. Terima kasih. Iya Pak, iya jadi itu memang menarik juga ya ketika saya lihat apa namanya pelajari di kayak kitab-kitab fikih yang pernah saya pelajari, itu memang secara spesifik syaratnya harus Allah dan Akbar gitu, bahkan diganti Allah Kabir pun nggak boleh gitu. Walaupun secara makna relatif mirip ya, satu akar kata gitu, Kabir, Akbar dan lain sebagainya. Nah kemudian saya melakukan proses istilahnya kayak mencari kemungkinan jawaban atas hal tersebut, dan salah satu yang mungkin make sense bagi saya adalah ketika kita mau bertemu dengan Allah yang Maha Raja di Raja gitu, istilahnya yang paling pertama harus kita lakukan kan merendahkan dan menihilkan diri kita. Nah sehingga mungkin itu sebabnya takbiratul ihram dan mungkin beberapa peralihan gerakan itu diisi dengan takbir, karena kita seolah-olah sedang menyapa Allah dengan sapaan yang itu mengagungkan kemahabesarannya Allah, yang harusnya secara teori ketika kita melakukan itu kita juga secara serta-merta menyadari posisi kita ini nggak ada apa-apanya nih di hadapan Allah dan ciptaannya gitu. Nah, kemudian kata akbar sendiri, saya kemudian maknai kata akbar ini lebih maha lebih besar Pak. Karena kalau maha besar kan kabir juga bisa bermakna besar gitu ya. Nah, kenapa saya maknai maha lebih besar? Karena ya kadang-kadang ya kita mungkin membesarkan sesuatu tapi kita tetap ada rasa lebih besar daripada itu gitu Pak. Apalagi misalkan kalau kita sudah punya
posisi sosial atau posisi ekonomi yang lebih dibandingkan orang di sekitar kita gitu. Nah sehingga itu menegaskan bahwa sebesar apapun kita merasa ada Allah yang maha lebih dan lebih dan lebih dan lebih dan lebih besar daripada segala kesombongan yang kita miliki gitu Pak. Itu sih kemudian yang sepertinya ya jadi salah satu jawaban yang saya yakini. Belum tentu jawaban ini benar, tapi setidaknya itu yang bagi saya membantu saya untuk proses memaknai sholat yang dilakukan dan takbiratul ihram secara spesifik yang dilakukan gitu. Oke, terima kasih paparannya Pak Irfan. Ini saya pilih beberapa. Berikutnya adalah saya ingin bertanya, kan ini Pak Irfan cerita ini berkaitan dengan kenapa sholat harus berjamaah, itu juga ada berkaitannya dengan kehidupan sosial, bermasyarakat dan sebagainya. Itu mungkin boleh juga Pak Irfan disampaikan kenapa kemudian sholat itu diutamakan itu kita berjamaah dan kalau lebih baiknya adalah di masjid. Iya, karena Islam ini sebenarnya agama yang sangat menekankan ini ya, komunitas ya. Kayak ya tentu saja kita ada hablum minallah dan kita akan di apa ya, akan ditimbang sesuai dengan amal yang kita lakukan gitu. Tapi kita nggak pernah dididik untuk menjadi seorang muslim yang individualistik gitu. Ya udahlah saya mau ke surga, saya nggak peduli yang lain apakah masuk surga atau enggak gitu. Yang penting saya masuk surga, nggak bisa kayak gitu. Sehingga kita tahu gitu misalkan kayak kalau ada orang berbuat dosa, maka 40 rumah di sekitarnya bisa kecipratan dosanya juga kalau tidak istilahnya melakukan upaya preventif untuk membantu mencegah gitu. Nah, karena ada unsur penekanan pada nilai-nilai sosial, pada hubungan kemanusiaan, maka kemudian sholat ini dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah dan di masjid, sehingga kemudian juga itu selain apa namanya itu juga bisa jadi kesempatan bagi kita untuk istilahnya ketemu bertatap muka dengan saudara-saudara kita, terus atau orang-orang yang ada di sekitar kita yang mudah-mudahan ya istilahnya bisa bisa lama-kelamaan menumbuhkan kasih sayang gitu ya, karena kita sudah saling mengenal dan menumbuhkan silaturahmi yang lebih lebih kuat gitu. Karena apalagi dan ini lebih lebih instrumental juga Pak di era sekarang itu yang kadang-kadang relasi kita ini juga ditulis oleh Mbah Nun sih, yang saya ingat. Jadi kayak karena kita hidup di tempat kerja, kadang-kadang yang kita kenal itu ya rekan kerja gitu, kadang-kadang kita sama orang di sekitar rumah itu kita nggak kenal gitu, termasuk juga saya merasakan hal seperti itu gitu. Jadi kalau misalkan sholat berjamaah di masjid dekat rumah kan itu membantu kita at least untuk aware gitu siapa yang nggak ada gitu. Dan dulu juga itu digunakan gitu untuk mengecek siapa sahabat yang sakit misalkan, atau siapa sahabat yang sedang tertimpa apa, karena biasanya mereka akan hadir ketika salat 5 waktu, sehingga kalau mereka tidak hadir, sahabat bisa saling saling inilah, "Oh kenapa ya orang ini nggak hadir?" dan seterusnya gitu. Jadi itu bisa jadi salah satu, manfaat juga. Oke, terima kasih, Pak Irfan. Kita sudah tadi bahas berkaitan kalau individu ya berkaitan dengan perjalanan, pertemuan kita dengan kekasih Sang Pencipta gitu ya Pak Irfan. Kita jadi sudah bicara jika konteks yang lebih luas berkaitan dengan sosial, itu ada filosofinya kenapa kemudian yang utama adalah sholat berjamaah gitu. Mungkin sudah di penghujung cerita-cerita kita, ngobrol kita Pak Irfan, tapi kemudian ada beberapa lagi, yaitu adalah yang justru yang paling awal yang saya akhirkan gitu, yaitu adalah cover sendiri Pak Irfan. Ini kenapa kemudian cover-nya adalah ada seorang siluet yang sedang sujud dan background-nya itu adalah seperti alam semesta gitu. Itu kenapa pemilihannya begitu Pak Irfan? Aduh, ini saya agak-agak lupa-lupa inget dan ini melibatkan jadi kan buku ini tidak diterbitkan oleh penerbit besar ya Pak, karena bagian dari proyek yang dikerjakan dan saya dibantu salah seorang teman, yang memang, lumayan punya kemampuan di bidang desain. Tapi idenya adalah saya ingin meng-highlight bahwa
bahwa sholat itu salah satu bentuk ekspresi kepatuhan kita kepada Allah. Dan ekspresi kepatuhan yang paling besar saya kira itu bisa terlihat di sujud. Makanya kan sujud sering dibilang momentum ketika seorang hamba paling dekat dengan Tuhannya kan. Semakin rendah kepala kita, semakin dekat kita dengan Tuhan kita lah istilahnya. Nah, kemudian kenapa ada kayak alam semesta kayak itu untuk ngasih lihat sih sebenarnya betapa nihil kita di hadapan jangankan Allahnya sendiri gitu ya, di hadapan semesta yang Allah ciptakan itu nggak ada semata-mata nggak ada apapun gitu. Jadi kayak kita melakukan sesuatu kepatuhan yang memang bagian dari kodrat kita, sebagaimana kodrat planet berputar, kodrat apa namanya bintang-bintang sesuai dengan manzilahnya dan sesuai dengan tempatnya masing-masing, sehingga kemudian ya tidak ada yang perlu disombongkan dari ketaatan tersebut, tapi juga apa namanya ya, itu adalah amanah yang perlu kita wujudkan secara istiqomah gitu, taat secara total dan menyadari bahwa ketaatan kita ini adalah bagian dari hidayah dan anugerahnya, dan bahwa kita ini bukan siapa-siapa di hadapannya gitu. Mungkin itu sih Pak ya sepertinya yang saya coba apa namanya sampaikan melalui itu, walaupun nggak tahu apakah itu tersampaikan atau enggak. Baik, terima kasih Pak Irfan. Saya juga ingin mungkin Pak Irfan cerita, tadi kan memang nggak diterbitkan oleh penerbit yang besar yang Pak Irfan sampaikan. Mungkin Pak Irfan boleh cerita juga nih, ini kan yayasan ya, Yayasan Literasi Naratif Islami. Mungkin Pak Irfan boleh ceritain sedikit berkaitan yayasan itu bergerak di bidang apa gitu. Mungkin ada teman-teman yang tertarik dan lain sebagainya. Monggo Pak Irfan. Terdengar nggak ada suara azan Pak di sini? Ada Pak, terdengar. Tahu Pak? Apa mau tunggu dulu? Oh boleh, kita tunggu dulu. Boleh. Ya. Kayaknya mungkin nanti mesti dipotong tuh Pak. Ya, nggak apa-apa, kita biarin aja Pak. Ya, jadi apa namanya yayasan. Jadi sebenarnya ceritanya itu saya bikin podcast keren dulu Pak. Jadi 2019 saya diajak untuk ngisi podcast di salah satu podcast di Jakarta selama 2 tahun untuk edisi Ramadan. Terus saya pikir bahwa ini podcast bisa jadi medium alternatif sih, karena waktu itu saya sedang sering menulis dari 2017 2019, jadi lumayan
sedang bosan gitu Pak, kayak apa namanya, menulis. Sehingga kemudian bikinlah podcast belajar dari nol sama sekali. Nah, setelah lumayan jalan, saya terpikir bahwa podcast ini mungkin perlu lembaga yang menaunginya gitu. Dan karena saya konsen di bidang kepenulisan, ya udahlah terpikir untuk buat yayasan namanya Yayasan Literasi Naratif Islami yang dia concern ya selain di bidang podcast juga di bidang produksi either konten atau tulisan-tulisan yang sifatnya Islami. Walaupun sekarang belum sepenuhnya berjalan full karena terserap tenaganya untuk keperluan S3 dan ngajar di SC Bhinneka juga sehingga kemudian belum secara optimal berjalan gitu Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Irfan sudah azan. Mungkin ini yang terakhir Pak Irfan, saya ingin Pak Irfan memberikan pesan-pesan nasihat terkait dua hal Pak Irfan. Yang pertama adalah terkait ibadah sholat sendiri untuk saya, untuk yang lain lah. Kemudian nanti yang kedua kasih semangat pesan-pesan berkaitan dengan menulis Pak Irfan. Kenapa kemudian kita harus menulis, kenapa kemudian harus semangat menulis itu. Terima kasih Pak Irfan. Ya mungkin untuk yang pertama nasihatnya termasuk juga untuk diri saya sendiri ya, ini kayak reminder untuk saya pribadi juga terutama mungkin terkait sholat kita mesti terus berusaha untuk memperbaiki sholat kita baik dalam konteks kuantitas maupun kualitas, sehingga misalkan tiap tahun itu kita merasa ada tanda kutip penambahan kualitas atau kuantitas dari sholat kita gitu. Ambil contoh misalkan kalau hari ini belum paham makna Al-Fatihah, mungkin kita bisa belajar itu dan selama mungkin 1 tahun ke depan kita berusaha untuk selalu ingat ketika sholat makna Al-Fatihahnya gitu. Nanti misalkan tahun depan nambah lagi dan seterusnya. Atau misalkan kita nambah yang awalnya hanya sholat fardu, misalkan ditambah dengan sholat sunat rawatib misalkan dan seterusnya. Itu mungkin terkait sholat. Jadi terus memperbaiki dan merawat sholat secara kuantitas maupun kualitas. Kalau untuk menulis, saya percaya menulis itu yang pertama adalah proses untuk kita mengartikulasikan apa yang kita rasakan dan apa yang kita pikirkan, dan itu baik tidak hanya untuk dalam konteks kita menyampaikan ide kita, tapi juga baik dalam rangka kita merawat kesehatan mental kita gitu. Sehingga dengan fungsi menulis untuk membantu kita mendevelop pemahaman kita sekaligus merawat kesehatan mental kita, saya kira menulis merupakan sebuah aktivitas yang penting untuk dilakukan gitu. Saya lupa lagi dari siapa, ada quote yang dia bilang bahwa dengan menulis itu mungkin umur kita kan nggak mungkin selamanya ya, tapi mungkin gagasan-gagasan kita, pemikiran-pemikiran kita bisa jadi sedekah jariyah yang sifatnya jauh lebih panjang umurnya gitu ketimbang dengan istilahnya masa kehidupan manusia gitu. Baik, terima kasih Pak Irfan atas ngobrol-ngobrol nanti kita di siang hari ini. Sebelum kita akhiri, kemudian apakah Pak Irfan masih ada yang mau disampaikan, Pak Irfan? Dari saya sudah Pak, cukup. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Pak Irfan. Semoga Pak Irfan sehat-sehat selalu, tetap semangat untuk membuat karyanya, memotivasi kita-kita gitu. Sekali lagi terima kasih, sehat-sehat selalu. Saya tutup ya Pak Irfan ya. Iya, oke Nanti Pak. kalau kita ngobrol-ngobrol lagi tidak direkam gitu. Oke, terima kasih Pak Irfan. Salam sama keluarga di Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.